Selamat pagi Pak, selamat pagi Kak, selamat pagi Bang. Perkenalkan kami dari PR21 akan mempresentasikan mengenai Q02 atau kuis kedua praktikum untuk Pempros. Sebelumnya perkenalkan nama saya Pratima Repurba dengan NIM 12S23042 dan PR saya. Perkenalkan nama saya Ganesh Theodora dengan NIM 12S2303. Sebelumnya nilai kuis kedua kami adalah 100 Pak. Lanjut ke kasus yang diberikan. Ini nih. Nah, untuk ya untuk kasus yang diberikan itu adalah reverting atau memindahkan kan. Nah, untuk memindahkan yang pertama itu, nah sebenarnya untuk untuk T02_01 ini merupakan eh, gabungan dari yang T08, T09, T09 sama T10, Pak. Kemudian untuk di kasusnya ini, di mana suatu asrama atau dorm perlu dikosongkan, misalnya untuk keperluan renovasi, persiapan fasilitas karantina, dan lain-lain. Mahasiswa penghuni asrama itu kemudian akan dialokasikan pulang ke asrama lainnya dengan keperluan keperluan ini. Kembangkan sebuah fitur yang memampukan student dorm untuk mengosongkan suatu asrama, di mana mahasiswa yang menghuni asrama tersebut akan bisa menjadi unsigned sampai nantinya dialokasikan kembali. Nah, jadi nanti kalau misalnya kan ini mau direalokasikan nih, mereka-mereka nama-nama student dari sini. Nah, di sini nanti ada fungsi baru, itu adalah sindrom empty. Nah, seperti ini, student print all detail, dorm print all detail, tadi kan udah ada tuh di T10, T09 udah ada. Tapi kalau misalnya dorm empty, nah inilah dia di dalam si reparting ini. Karena tadi kita kan highlightnya itu adalah mengosongkan asrama untuk keperluan lain. Gitu. Langsung saja ke library-nya kita yang pertama itu kita perlu buat header filenya dulu itu dom.h kemudian preprocessor directories-nya kemudian kita deklarasikan struct DOM-nya itu adalah create DOM. Nah, kita memakai eh, token untuk si inputnya kemudian struct DOM yaitu nanti ada isinya eh, kalau di input dia nama si domnya kemudian dipisah dengan tanda tagar kemudian kapasitas dari domnya itu akan dipisah dengan tanda tagar dan dikonversi menjadi string to integer. Kemudian ada euro itu adalah eh apa sih ini? Euro, aduh, inisialisasi. Kemudian ada gendernya. Oh, ya karena kita tadi belum menginsertasi tanda tangan. Oke, kemudian untuk si dom gendernya itu adalah kita sama dengan nol, tapi nanti kalau misalnya dia male itu nanti maka yang hadir sekarang gender underscore male, kalau misalnya dia gender female, misalnya female female. Kemudian dom resident underscore 6 itu dulu sama dengan nol, kemudian kita return dom. Kemudian void plain dom itu eh, nanti sebagai output di mana bentuk cetakan itu atau print hasil dari output itu adalah bisa dengan tanda pipe bukan lagi tanda apa sih namanya agar kemudian sama juga kita pakai kondisi if untuk si gendernya kemudian void print all print void print dom detailnya itu sebagai hasilnya hasil outputnya itu akan dipisah dengan tanda pipe juga di mana isinya itu adalah berupa nama dari asramanya dan berapa kapasiti dari asrama tersebut kemudian kita pakai if untuk apa sih gender dari si gender dari asrama itu gitu. Kemudian kita akan memprint eh, dorm resident underscore numbernya. Kemudian find underscore dorm. Nah, kita ini membuat fungsi di dalam parameternya itu adalah eh, makai token untuk si asramanya, kemudian jumlah dari domnya dan struct domnya.
Nah, kita inisialisasi nih, find underscore dom-nya itu sama dengan min 1. Nah, jadi jika kita buat nih, apa namanya, variabel lokalnya M sama dengan 0. Jika M lebih kecil dari si jumlah jumlah asramanya dan M-nya terus meningkat, maka akan ada itulah kita lakukan string compare untuk si asramanya, di mana si domnya itu dengan indeks M, nah, nama dari domnya itu terprint gitu. Kemudian akan di return dengan si find dom-nya atau fungsi yang sebelumnya itu di sini find dom. Kemudian dom.h-nya itu ada isi dari struct dom underscore t, di sini tadi udah ada struct dom underscore t-nya, kemudian isinya itulah nama, kemudian kapasitas asramanya, gendernya, kemudian resident number-nya, kan di berapa orang di asrama itu maksudnya kan. Kemudian ada struct dom create dom yang tadi kita pakai di dom.c, kemudian all detail, kemudian underscore dom find dom. Nah, fungsinya itu kita inisialisasi di sini dan kita deklarasinya di dom.c-nya. Soalnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk ke dalam si gender. Hah? Gender masih dulu. Nih, untuk si gendernya kita pakai juga header file gender.h. Gender.h-nya ini isinya enum dan kita pakai if and def. Nah, ini digunakan untuk apakah dia sudah diinisialisasi, kita pakai dia if itu jika dia inisialisasi atau belum, dan kita ubah itu adalah menginisialisasi, kemudian F di mana itu selesai kita menginisialisasi itu kita inisialisasi adalah si enum gender underscore t itu adalah gender male dan gender female. Kemudian di gender dot nya kita pakai header gender dot h. Apa sih isi gender dot h nya tadi, itu adalah si enum gender underscore t. Kemudian eh, memakai data, yaitu kita memakai memory allocation, yaitu eh, sebesar 10, di mana jika mahasiswa gendernya itu sama dengan string dengan inputannya itu nanti adalah female, em, maka hasilnya adalah male. Tapi kalau misalnya dia else if, di mana kondisi lain adalah dia female, maka dia yang dikeluarkan adalah da- data yang disimpan di gender underscore female atau si female tersebut. Maka kita return sama si datanya. Tuh, ini memang lanjut sama student.c oleh teman saya. Nah, selanjutnya itu student.c. Pertama kita buka dulu student.h-nya. Terus ini kan dibilang kalau misalnya di dalam H ini udah dideklarasi lah si struct student. Di sini itu si ID, name, year, gender, sama dorm, underscore T. Nah, terus kita deklarasi dan deklarasi. Terus kita deklarasi lagi lah si struct student ini eh dengan variable create student, di mana nanti ini kita akan masukkan inputan, maksudnya kita deklarasi di dalamnya itu si array input, char pointer input itu maksudnya array dalam si function. Nah, selanjutnya nanti kita deklarasi lah si void print student dengan parameter struct student mahasiswa dengan variabel mahasiswa, terus void print student detail, void sign student, void find ID, void move student, void empty. Nah, masuk kita ke ini ya, studentsinya itu. Hmm, Pertama kan udah dibuat kita deklarasi struct student create student tadi. Kita buat lagi lah si struct student create student ini, kita buatlah variabel baru di dalam struct student underscore ini dengan variabel MHS atau mahasiswa itu singkatannya. Terus kita buat string copy si mahasiswa ID ini, inputannya itu sudah bisa dipisahkan dengan tanda tagar, kita pakai strtok mahasiswa name, mahasiswa year, tidak pisahkan dengan tanda tagar. Terus Yoru ini STR0 tagar ini maksudnya kita supaya bisa masukin si tagarnya itu ke dalam si, pokoknya kita buat variabel baru lah, nanti itu disimpan untuk menyimpan si eh, perbandingan dari string-string yang bakal kita bandingin nanti. Setelah itu kita masuk ke CMP Yoru mail sampai dengan 0. Terus mahasiswa gender ini maka nanti si mail ini bakal masuk ke gender mail yang strukturnya si outputnya tadi. Terus masuk ke else if
string compare euro female. Nah nanti kalau misalnya female dia female ini bakal kita masukin ke dalam si gender female ini. Terus mahasiswa dorm nul, mahasiswa dorm alloc. Terus nanti masuk ke pointer si size of abstract dorm underscore t, terus string copy mahasiswa dorm name unsigned. Jadi kalau misalnya nggak ada dia unsigned gitu. Itu mahasiswa. Masuklah ke void print student. Nah, kalau misalnya void print student kan udah dideklarasi nih di dalam student hub, student.h. Kita buatlah di sini print f, isi fungsinya itu print f string pipe. Yang isinya itu mahasiswa ID, mahasiswa name, mahasiswa year. Terus nanti jika mahasiswa gender sama dengan gender male, maka nanti print print male. Terus maksudnya kalau nanti bedanya lagi, beda siapa namanya? Kondisi lainnya itu mahasiswa gender sama dengan female, maka print F-nya itu female. Masuklah kita ke fungsi print student detail. Sama halnya dengan dengan print student. Namun di sini dia kita cari lagi si find apa bilangnya? Sini kita pakai lagi si dom-domnya ini, ada dom name-nya ini, print dom name. Dom sama si name-nya ini. Terus selanjutnya kita masuk ke fungsi integer find ID. Di sini kita bakal nyari eh supaya si ID-nya ini, ID mahasiswanya ini nggak minus gitu. Baru masuk ke void assign student. Nah ini dengan parameter si dom track student mahasiswa, array name, karakter asrama, array asrama, integer si std-nya ini function std, find sama si integer dom ya, dom sama find ID dengan parameter seperti ini. Nah di dalam mahasiswa ini maksudnya kita deklarasi lah ya, variabel baru supaya bisa kita panggil fungsi find ID ini. Dimana isinya itu name, student sama mahasiswa. Terus integer asrama, find dom asrama. Ini tadi find domnya tadi apa sih yang di dalamnya tadi? Pokoknya ada ini dipakai untuk panggil fungsi si dom ini sebagai panggil fungsi si dom sama si dom. Masuk kita ke void move student baru sama halnya kita tadi irmaha irmaha ini kita masukkan find ID supaya bisa mengisi functionnya. Baru void dom empty. Jadi misalnya kalau misalnya si mahasiswanya itu nggak ada nggak ada dalam misalnya tempat tempat asramanya itu, jadi nanti dia tapi pindahin tapi kondisinya asrama sebelumnya itu nggak dikurangin. Masuk kita ke key 0201. Ini udah dijelasin seperti biasa kita masuk ke cari input. Ya, jedom ini nanti bakal dipakai yang udah dibuat di si student. Ya, jumlah dom ini. Terus nanti size, track dom masuk ke number equation, terus jumlah student, terus size, terus chart token masuk ke looping. Terus kita input lah si inputan ini, baru si size of input stdin. Berapa tadi size-nya itu 0. 75, sorry 75. Baru masuklah loop baru dimana kita akan input si ini ukuran 1, baru masuk ke token dimana tokennya ini nanti token inilah nanti yang menjadi si tagarnya itu. Terus nanti if si tokennya itu kita masukkan triple dash, inputnya itu triple dash, maka dia akan berhenti. Terus jika si strcmp tokennya itu dom add, maka kita masukkan si fungsinya itu si dom add realog dom size of start dom. Terus nanti dom z ini sama dengan dom input, maka nanti di input masuk ke jumlah dom ini increment. Kondisi lain itu token dom print all, terus nanti masuk ke loopingan integer m harus kurang dari si jumlah dom supaya bisa jalan. Terus makanya kita print domnya. CM ini maksudnya misalnya udah masuk 1, tambahlah dia indexnya. Terus as if token dom print all detail. Nah ini sama juga sama kayak si dom print all detail. Namun ini dia pakai function print all, dorm detail sesuai dengan di student si tadi. Terus kondisi lainnya lagi tuh student add. Nah, size ini increment baru tuh mahasiswa realog, mahasiswa size of ini ukurannya array-nya tadi, terus mahasiswa sama dengan create student input. Sama kayak sebelumnya tadi yang ini si dom add sama juga sama kayak student add. Jadi kondisi lainnya student and print all detail kita panggil fungsi si print studentnya itu dengan indeks mahasiswa m. Terus masuk ke student print all detail masuk dengan sama dengan 0.
Makanya kita print lagi lah di student detail mahasiswa M dengan indeks M juga awalnya. Terus selanjutnya kita masuk ke science student. Nah, di science student ini kita bakalan deklarasi lagi lah NIM sama gimana nanti si NIM ini bakal desain pakai tagar gitu. Terus kita deklarasi lagi lah asrama bisa dengan tagar. Science student ini memiliki parameter yaitu dorm mahasiswa NIM asrama, cuma student, cuma dorm, find ID dan find dorm. Terus selanjutnya itu token move student. Sama juga kayak ini kita deklarasi lagi lah. Kita pisah dengan tanda tagar. Move student dengan parameter dom, mahasiswa NIM asrama, jumlah student, jumlah dom, find ID, dan find dom. Selanjutnya kondisi yang mungkin mungkin dan nggak mungkin terjadi bisa aja ini dom empty. Karena kan kita masukin asramanya. Maksudnya kita masukin asramanya kalau misalnya secara konteks di Redmi nggak mungkin nggak ada si dom empty. Tapi kita coba dia di karakter asrama terus berhenti asrama jumlah student jumlah dorm mahasiswa dorm find dorm baru masuklah ke return now. Pada terakhir ini kan tadi udah memakai kan dynamic memory allocation, artinya kita mengalokasikan memori. Nah, saat kita tidak memakai memori itu, saat kita sudah selesai mengeksekusi dari program ini, maka kita melakukan free, yaitu adalah pembebasan memori. Nah, pembebasan memori apa saja yang kita simpan tadi itulah memori dari mahasiswa dan DOM. Lalu kita retention. Dan demikianlah presentasi dari kami PR21. Jika ada kesalahan tutur kata, perbuatan, dan lain-lain, kami mohon maaf. Terima kasih Kak Bang. Selamat pagi Bapak, Kakak, dan Abang sekalian.